Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rorotul Janah dengan NIM 210427074 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dampak modernitas terhadap perubahan sosial dan tantangannya terhadap administrasi publik. Berikut saya akan jelaskan pada PPT. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi sosial dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Teori ini berfokus pada masyarakat pra-modern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Tahapan modernisasi. Tahapan modernisasi yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Pada tahap ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Yang kedua yaitu persiapan untuk tinggal landas. Pada tahap ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transformasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Yang ketiga yaitu tinggal landas. Pada tahap ini terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. Yang keempat yaitu menuju kematangan. Pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Yang kelima yaitu konsumsi massa. Pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Ciri-ciri modernisasi. Yang pertama yaitu masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Yang kedua, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat, tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. Yang kelima, memiliki tingkat organisasi tinggi, terutama dalam disiplin pada diri sendiri. Yang keenam, sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Yang ketujuh, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Yang kedelapan, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat, melembaga ke dalam kehidupan penguasa serta masyarakat. Yang kesembilan, penciptaan iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat komunikasi massa. Syarat modernisasi. Yang pertama yaitu cara berpikir ilmiah yang sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi terutama kedisiplinan diri. Gejala modernisasi. Gejala modernisasi yang pertama yaitu semakin banyak negara yang lepas dari penjajahan. Yang kedua, munculnya negara-negara yang baru merdeka. Yang ketiga, tumbuhnya negara-negara demokrasi. Yang keempat, lahirnya lembaga-lembaga politik. Dan yang kelima, semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Kritikan dari teori modernitas ini, menurut Daniel menyatakan bahwa teori modernisasi ini merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama, yaitu negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Modernisasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perubahan sosial. Dampak positif modernisasi terhadap perubahan sosial yaitu semangat kerja yang tinggi, masyarakat semakin maju dan terbuka, kesadaran pendidikan yang semakin tinggi, dan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Dampak negatifnya yaitu masyarakat yang semakin individualistis, memudarnya budaya gotong royong, terjadi ketimpangan sosial di masyarakat, dan perubahan gaya hidup. Tantangan modernisasi terhadap administrasi publik. Lahirnya era digital yang mendorong ekspektasi akan keterbukaan, kecepatan dan akurasi layanan publik yang diberikan pemerintah. Tantangan lain termasuk kontrol komunitas yang semakin besar di mana pemerintahan tidak bisa mengcover semua informasi untuk membuat pengambilan keputusan. Dan juga lahirnya beragam teknologi seperti bioteknologi, nanoteknologi, robotik, dan IT yang bisa menggantikan peran administrasi publik yang selama ini dijalankan oleh manusia.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.